Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Abid Siva, channel untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dimanapun kita berada. Untuk video kali ini akan membahas tentang salah satu mata pelajaran kompetensi keahlian, yaitu pekerjaan dasar otomotif atau PDO dengan materi bearing, seal, gasket, dan hose. Agar nanti dalam pembelajarannya dapat secara runtut. Untuk di video kali ini alur pembelajarannya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan. Nanti akan diberitahu tentang tujuan pembelajaran serta indikator pembelajarannya. Yang kedua, untuk materi 1 tentang bearing, kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis dari bearing. Yang materi kedua sama untuk yang seal, yang dibahas adalah pengertian, fungsi, dan jenis-jenis dari seal. Yang ketiga difokuskan untuk yang di gasket, yaitu pengertian fungsi dan jenis-jenisnya. Dan yang terakhir nanti adalah di hose, yaitu pengertian fungsi dan jenis dari hose. Untuk nanti sebagai pendalaman materi, nanti akan ada pengayaan yang nanti kalian bisa melakukan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian dengan mengerjakan soal yang dalam bentuk Google Form yang ada di deskripsi dalam video kali ini. Nah, untuk yang pertama, kita masuk aja langsung ke pendahuluan. Untuk tujuan dari pembelajaran di video kali ini adalah yang pertama, setelah melakukan pembelajaran nanti diharapkan mengetahui pengertian bearing, seal, gasket, dan hose. Yang kedua, mengetahui fungsi dari keempat komponen yang ada dalam bidang otomotif. Yang ketiga, yaitu mengetahui jenis-jenisnya dari part atau komponen bearing, seal, gasket, dan hoses. Untuk yang keempat adalah mengetahui penggunaannya dalam yang nantinya penerapannya dalam di kendaraan ringan. Sedangkan indikator dari pembelajaran yang pertama adalah dapat menyebutkan pengertian fungsi bearing, seal, gasket, dan hoses. Yang kedua adalah dapat menyebutkan jenis-jenis bearing, seal, gasket, dan penerapannya di bidang otomotif, terutama di kendaraan ringan. Itu untuk tujuan pembelajaran serta indikator pembelajaran. Untuk masuk ke materi yang pertama, yaitu di bearing. Bearing merupakan salah satu part atau komponen yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif dua komponen atau mengurangi gesekan antara dua komponen. Juga sebagai tempat untuk dudukan komponen dan memperlancar putaran poros terhadap komponen yang diam atau statis. Itu pengertian dari bearing. Sedangkan fungsi dari bearing itu ada 4. Yang pertama adalah menahan suatu poros terhadap dudukannya, yang fungsinya adalah sebagai tempat dudukan poros. Yang kedua, mengurangi gesekan antara dua part dari komponen yang berbeda. Berarti nanti fungsi dari bearing adalah untuk mengurangi gesekan antara dua komponen yang berbeda, yang satu bergerak dan satu diam. Yang ketiga adalah membatasi gerak relatif yang terjadi antara komponen statis diam dan komponen yang bergerak atau dinamis. Yang terakhir adalah sebagai penghubung antara dua komponen mesin. Itu adalah fungsi dari bearing. Sedangkan untuk jenis-jenis bearing itu ada dua. Yang pertama adalah friction bearing, yang kedua adalah anti friction bearing. Yang dimaksud dengan friction bearing adalah bearing yang bidang geseknya bergerak secara bergeser dan bersentuhan langsung antar permukaan bearing dengan komponen pendukungnya. Jadi untuk yang di friction bearing ini, bidang geseknya bergerak dengan secara bergeser dan langsung bersentuhan antara
permukaan bearing dengan komponen pendukungnya. Karena bearing friction ini bergerak secara bergeser dan secara langsung bersentuhan, maka biasanya itu diberi oli untuk mengurangi gesekan. Sebagai contoh, penggunaan friction bearing yang pertama adalah yang di bahan bearing atau dudukan metal pada connecting rod, dan yang paling sering adalah di basing yang biasanya dipasang di as roda ataupun di as pada transmisi. Sedangkan anti friction bearing adalah bearing yang memiliki bidang gesek bergulir dan tidak bersentuhan langsung dengan komponen pendukungnya, tetapi didukung dengan bantalan atau rel. Jenis untuk yang anti friction bearing itu ada dua. Yang pertama adalah ball bearing, yaitu yang menggunakan bola pejal, dan yang kedua adalah roller bearing, yaitu yang menggunakan roller baja berbentuk silinder yang diletakkan di antara kedua rel sebagai alur atau jalan untuk berputar. Jadi di anti friction bearing ini ada dua jenis yang didasarkan pada bentuk dari ball bearingnya sendiri. Yang pertama adalah bola pejal, yang kedua adalah menggunakan roller baja yang berbentuk silinder. Nah, itu untuk yang bearing. Sedangkan untuk yang seal merupakan bahan yang terbuat dari karet yang digunakan untuk mencegah masuk dan keluarnya zat cair dan mencegah kotoran dari luar masuk ke dalam suatu komponen. Jadi seal itu merupakan bahan yang dari karet yang digunakan biasanya untuk mencegah masuk atau keluarnya zat cair, jadi mencegah kebocoran dan mencegah kotoran dari luar yang biasanya debu itu masuk ke dalam komponen. Secara umum, seal dibedakan menjadi dua, yaitu seal dinamis dan seal statis. Seal dinamis yaitu seal yang bergerak, sedangkan seal statis adalah seal yang diam. Contoh seal statis yaitu di liquid gasket biasanya yang berada di sistem pelumasan, sedangkan yang seal dinamis atau bergerak yaitu o-ring seal yang biasanya dipasang dalam piston atau torad. Nah, sedangkan fungsi dari seal itu ada 5. Yang pertama adalah menjaga atau mencegah kebocoran. Yang kedua, menjaga agar kotoran tidak dapat masuk ke sistem. Yang ketiga, memberikan batasan agar fluida tidak tercampur dengan fluida lain. Jadi seal itu selain sebagai untuk mencegah kebocoran dan mencegah kotoran masuk, ia juga bisa dipakai untuk pembatas antara dua fluida atau cairan yang berbeda. Yang keempat, untuk melatih permukaan yang tidak rata, dan yang terakhir adalah menjaga dan mencegah kerusakan pada komponen lain. Kenapa kok mencegah kerusakan pada komponen lain? Karena nanti apabila di dalam komponen tersebut ada fluida atau cairan yang bisa bocor, sehingga nanti sering terjadi karat yang nantinya akan menyebabkan kerusakan pada komponen yang berada di yang bersinggungan dengan komponen yang di dalamnya ada cairannya. Jenis-jenis seal itu ada 3. Yang pertama adalah o-ring seal, yaitu berbentuk cincin dan terbuat dari bahan sintetik alami atau karet alami. Biasanya untuk yang o-ring seal itu digunakan untuk mencegah kebocoran suatu sistem. Yang kedua adalah lip seal atau seal dinamis yang berfungsi untuk mencegah kebocoran yang diakibatkan oleh panas dari mesin yang sedang bekerja. Yang terakhir adalah dual cone seal, yaitu seal yang berfungsi untuk mencegah kebocoran pada area yang luas dan mencegah berbagai kotoran masuk untuk
ke dalam sistem. Sel ini mampu menahan karat, kebengkokan saf atau poros, dan beban dalam intensitas yang lebih lama. Itu jenis-jenis dari sil. Ada 3 yang dalam penerapannya di kendaraan ringan itu biasanya paling banyak adalah di silinder roda, master silinder, booster rem, suspensi, dan lain sebagainya. Untuk yang gasket merupakan lapisan yang berfungsi untuk melapisi sambungan antar pan atau komponen yang berkaitan dengan mesin. Biasanya gasket ini terbuat dari metal dan non-metal serta setengah metal. Contoh yang dari bahan metal itu adalah kuningan, tembaga, dan aluminium. Sedangkan contoh bahan dari non-metal itu biasanya asbes, kertas, karet, dan keramik. Nah, fungsi dari gasket adalah untuk merapatkan sambungan antar dua komponen yang agar tidak terjadi kebocoran sehingga mesin dapat bekerja secara optimal dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, gasket harus mampu menahan kebocoran, tahan terhadap komponen yang dilindungi, tahan terhadap tekanan, dan yang paling penting adalah tahan terhadap temperatur yang tinggi. Jenis-jenis gasket yang pertama adalah rubber gasket, yang merupakan salah satu jenis gasket yang terbuat dari lembaran karet atau rubber sheet. Contohnya yaitu red rubber dan silikon. Yang kedua, piton gasket yang adalah merupakan salah satu gasket yang digunakan untuk menahan kebocoran dari kandungan asam basa, hidrogen, dan minyak nabati hewani. Yang ketiga adalah gasket PTFE atau polytetrafluoroethylene, merupakan salah satu jenis gasket yang sering digunakan karena memiliki kemampuan yang multifungsi, yaitu mampu menahan kebocoran dari zat-zat kimia. Yang keempat adalah rapid gasket, merupakan salah satu jenis gasket yang memiliki tahanan terhadap suhu atau temperatur serta kondisi asam basa yang baik. Yang terakhir adalah gasket ethylene propylene dimonomer atau empress rubber, merupakan salah satu jenis gasket yang memiliki ketahanan terhadap ozon atau zat kimia lainnya. Jadi untuk yang jenis-jenis gasket itu dibedakan berdasarkan dari fungsinya. Itu sekarang untuk yang hoses, untuk yang biasanya di buku-buku itu disebut hoses, tapi kalau yang berada kita di hari-hari di bengkel itu adalah selang atau pipa, yang merupakan komponen untuk mengantarkan cairan atau fluida yang umumnya berbentuk silinder dengan penampang berbentuk lingkaran. Sedangkan fungsinya adalah untuk menyalurkan atau mengalirkan fluida yang ditekan untuk berpindah tempat, yaitu untuk menyalurkan tekanan. Maka dari itu, untuk yang selang, pipa, atau hoses itu harus mampu menahan tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah, untuk jenis-jenis hoses itu tergantung dari fluida yang digunakan. Yang pertama itu pipa angin, yaitu salah satu jenis hoses yang memiliki fungsi untuk menyalurkan angin, yang biasanya itu terpasang di kompresor yang diteri untuk mengukur tekanan ban. Yang kedua adalah pipa air, yang biasanya berfungsi untuk menyalurkan air dari suatu tempat ke tempat lain. Itu biasanya di sistem pendinginan atau mengalirkan dari radiator ke water jacket atau sebaliknya. Yang ketiga, pipa oli,
yang berfungsi untuk menyalurkan zat kimia bertekanan seperti oli yang biasanya dipakai untuk di sistem rem. Dan yang terakhir adalah pipa steam atau uap, adalah salah satu jenis pipa yang memiliki fungsi untuk menyalurkan steam atau uap panas bertekanan. Itu biasanya dipakai untuk unit pemanas dan lain sebagainya, atau kalau di kendaraan ringan itu biasanya dipakai untuk sistem AC. Nah, itu materi untuk yang di pekerjaan dasar teknik otomotif untuk yang bearing, seal, gasket, dan hoses. Untuk yang di pengayaan, nanti kalian bisa mengerjakan beberapa soal yang ada di link dalam deskripsi di video ini. Silahkan diisi, dan nanti jika skor yang kalian dapatkan itu kurang dari 80, berarti silahkan untuk mempelajari materi lagi, baik dari video ini ataupun dari materi dalam PLPDN yang juga disertakan dalam deskripsi di video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar bisa bermanfaat lagi dengan cara subscribe dan tonton terus serta share ke yang lainnya. Cukup sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.